Jadi gini kita kan udah ya mulai belajar lah ya untuk mengamalkan Islam itu dengan sesuai syariat lah begitu. Jadi kita mulai memperhatikan hal-hal kecil gitu yang sering terjadi dan pernah saya alami itu. Kadang kita punya barang gitu, kita pengen tukar tambah itu kan, kita kasih HP yang lama, kemudian kita nambah dengan uang gitu. Itu masuk riba nggak ya? Kalau tukar ya barang, misalkan kita nukar 2 HP bekas dengan 1 HP bekas, atau kita tukar 1 HP dengan bukan menukar ya, kita beli 1 HP dengan harga tertentu misalkan, dan ini bukan termasuk akad ribawiyah, dan akad yang seperti ini tuh diperbolehkan oleh syariat, kecuali kita menukar 1 sak kurma baru dengan 2 sak kurma lama, baru itu terjadi yang namanya akad ribawiyah. Kenapa demikian? Karena memang ada beberapa jenis-jenis atau asnaf ya, jenis-jenis al-amwal ar-ribawiyah, harta-harta yang teranggap ribawiyah di dalam transaksinya kalau dia menerobos aturan-aturan yang berlaku di dalam syariat Islam. Katanya Rasulullah SAW, az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil-fiddah, wal burru bil-burri, wa tamru bil-tamri, wal milhu bil-milhi, mathalan bi-mathalin, yadan bi-yadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum biji-bijian dengan biji-bijian, wasyairu bisyair, gandum dengan gandum, kemudian garam dengan garam ya. Itu harus transaksinya harus mathalan bimathalin, harus sesuai timbangannya. Kemudian ya dan biyadin, dan harus tunai. Nah, kalau seandainya transaksinya seperti itu, maka tidak terjadi akad ribawiyah. Misalkan menukar 1 sak kurma, ya harus ditukar dengan 1 sak kurma yang setara, seperti itu. Tapi bagaimana caranya kalau misalkan saya punya 2 sak kurma lama, tapi saya pengennya nukarnya dengan 1 sak kurma baru. Nah, itu bagaimana? Nah, caranya biar tidak terjadi akad ribawiyah, karena di sini sudah nggak sesuai dengan timbangannya. Jual dulu itu, Pak. 2 sak kurma yang lama itu dijual, diuangkan dulu. Diuangkan dulu, baru dari hasil uangnya itu dibelikan 1 sak kurma. Maka di situ tidak terjadi akad ribawiyah, karena sudah bukan kurma dengan kurma lagi. Ya. Beli istilahnya ya, beli. Sama kayak kita tukar 5 gram emas lama atau 10 gram emas baru ditukar dengan 5 gram emas 10 gram emas lama ditukar dengan 5 gram emas baru. Ini juga transaksi ribawiyah, karena sama emas dengan emas, karena timbangannya nggak sesuai ya. Itu yang bikin takarannya akad ribawiyah, dijadikan akad ribawiyah ya. Ini termasuk akad ribawiyah. Maka bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, kalau mau ya kita jual dulu emasnya itu, dan kita belikan emas yang baru, emas yang murni. Atau kalau mau tukar emas 5 gram, ya harus tukarnya dengan emas 5 gram. Mau baru mau lama, nilainya sama, tidak akan terjadi akad ribawiyah. Begitu pula di antara seperti kita tukar menukar uang. Misalkan kita menukar uang real ke uang rupiah, maka tidak akan terjadi akad ribawiyah, dan ini tidak dilarang oleh syariat selama transaksinya itu takobut. Takobut itu tunai. Ya, saya kasih rupiahnya, saya ambil realnya, seperti itu. Meskipun itu istilahnya berbeda. Misalkan sekarang kurs rupiah itu misalkan $1 14 rupiah. Pada saat dia tukar tunai itu misalkan bukan 14.000 yang dianu, tapi 15.000 gitu, tetap sah itu ya. Itu sudah tunai. Memang tunai. Yang penting takobut tunai. Tapi kok misalkan nggak tunai, saya kasih rupiahnya sekarang, mungkin besok saya ambil. Itu. Nah, ini nggak boleh.
Kan gitu Pak. Kalau sama kayak tadi sistem tukar tambah lah, itu nggak masalah. Nggak masalah karena handphone bukan termasuk asnaf ribawi ya. Begitu pula mobil. Dan ini tukar mobil lama misalkan dengan mobil baru, 2 mobil lama dengan mobil baru ya, nggak masalah karena ini juga bukan termasuk yang namanya bagian-bagian ribawi ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.